Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk teman-temanku mahasiswa di seluruh Indonesia, teman-temanku komunitas Ratu Disa di seluruh Indonesia. Ini abad 21. Ini eranya teknologi. Ini eranya persaingan kompetisi yang memang harus dilakukan dengan salah satu penguasaan kompetensi hard skill dan soft skill yang luar biasa. Jadi hari ini terkait dengan upaya kita untuk senantiasa mengembangkan sebuah sistem, bagaimana kita bisa membangun sistem keyakinan untuk bisa merealisasikan sebuah mimpi dan cita-cita. Saya ingin katakan begini, teman-temanku yang hebat dan luar biasa saat lulus SMA itu punya mimpi dan cita-cita setinggi langit. Boleh, gak apa-apa, itu harus, itu menjadi pemantik semangat kita. Tapi bagaimana kita merealisasikan ide dan gagasan itu untuk bisa menjadi kenyataan, harus ada strategi yang memang harus kita lakukan. Oleh karena itu menjadi sebuah pilihan ketika kita melakukan upaya mewujudkan mimpi dan cita-cita dengan realistis. Jadi boleh idealis tapi realistis. Nah, idealis tapi realistis. Nah, Pak Romadi ingin mengajak teman-teman generasi muda ini untuk membangun dan mengubah mindset, tidak mencari pekerjaan tapi menciptakan pekerjaan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita bisa menciptakan peluang kerja. Jadi posisinya saat ini, mohon maaf, di era pandemi ini kan ada yang mahasiswa sudah lulus, kemudian ada teman-teman yang kerja di rumah atau misalnya sambil kuliah di rumah, ini peluangnya sangat terbatas. Oleh karena itu, di era pandemi ini bagaimana kita mengubah mindset kita untuk bisa merealisasikan ide dan gagasan secara cemerlang untuk senantiasa melakukan proses perubahan diri. Jadi kalau saya dulu melakukan upaya mengubah diri itu karena posisinya the power of kepepet. The power of kepepet. Jadi kondisi sudah sangat-sangat tidak memungkinkan untuk melakukan upaya yang normal. Jadi posisinya karena kondisi ekonomi yang memang saat itu jatah yang diberikan orang tua pas-pasan, ya kita akhirnya kuliah bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan kita untuk bisa selesai, tercukupi kebutuhan sandang dan papan serta pangannya. Kalau untuk perkuliahan itu bisa kita, selain yang dari orang tua, bisa kita mengajukan beasiswa dan lain sebagainya untuk kompetisi sesuai dengan prestasi kita. Tetapi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, perlu saya sampaikan bahwa bagaimana kita bisa mewujudkan ide dan gagasan itu. Dan saya kira teman-teman kita, para mahasiswa di seluruh Indonesia banyak yang sudah melakukan proses berusaha, kuliah sambil bekerja, itu penting. Kuliah sambil ikut kegiatan ekstrakurikuler di UKM itu penting. Jadi yang ini saya tekankan, bagaimana kita meraih sukses melalui kuliah dengan menguasai kompetensi hard skill dan soft skill. Nah, ini penting. Jadi kalau kita hanya sekedar kuliah saja, ya nanti dapatnya nanti kompetensi akademik saja, tapi kita tidak menguasai kompetensi soft skill yang maksimal. Jadi bagaimana kita melakukan upaya perubahan itu, tentu kita harus bisa menunjukkan semangat diri kita untuk bisa melakukan proses perubahan. Oleh karena itu, teman-temanku mahasiswa yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia, komunitas Ratu Disa di seluruh Indonesia, yang pertama harus kita lakukan adalah mengubah mindset, mengubah pola pikir kita. Bahwa pola pikir kita semua berhak untuk sukses. Kita semua berhak untuk berhasil. Kita semua memiliki peluang untuk sukses, kita punya peluang untuk berhasil. Artinya kita bisa melihat kenapa orang-orang itu bisa sukses. Tentu saya juga bisa sukses. Nah, ini yang dibuka dalam pikiran kita. Kalau Pak A, ya, misalnya, bisa melakukan aktivitas itu, maka saya juga bisa. Sebagai contoh misalnya, Mas Marvan bisa sukses menjadi pengusaha yang sukses, maka saya bisa ikuti jejaknya. Kalau Bu Sisi bisa menjadi guru yang sukses, inspiratif, produktif, maka saya juga bisa menginspirasi. Kemudian kalau saya melihat misalnya Mas Andi bisa menjadi penulis sukses, maka saya juga mengikuti jejaknya. Kalau saya bisa melihat misalnya teman-teman kita bisa mewujudkan mimpi dan cita-citanya, maka saya juga bisa. Nah,
Jadi sebenarnya mimpi-mimpi itu bisa kita wujudkan dengan melakukan PDB. Kalau istilahnya teori Pak Irmawan Kartaja, PDB, positioning, different, dan branding. Jadi kita kenal betul kondisi, evaluasi diri kita, kekuatan kita itu di mana. Kita punya kelebihan apa? Kita punya keunggulan apa? Misalnya, sebagai contoh, teman-teman memiliki keunggulan dalam bidang teknologi. Nah, manfaatkan kemampuan teknologi ini untuk terus dipelajari dan dikuatkan. Jadi, kalau tadi yang pertama mengubah mindset pola berpikir kita, yang kedua kenali diri. Posisi kita saat ini seperti apa? Kenali potensi diri kita. Keunggulan kita apa? Kelemahan kita apa? Ini potensi diri harus dilihat, potensi diri harus dikuasai sehingga kita paham betul situasi yang memang menjadi salah satu bagian penting untuk merealisasikan sebuah ide dan gagasan. Itu yang kedua, kenali potensi diri. Yang ketiga, setelah kita mengenali potensi diri, lakukan pendalaman, latihan terus-menerus. Kalau perlu belajar dan membelajarkan diri, kalau perlu pada orang lain. Maksud saya apa? Itu menjadi salah satu bagian proses untuk meningkatkan kualitas kompetensi hard skill dan soft skill dalam bidang yang kita kuasai. Entah itu misalnya desain, nanti akan bisa membuka peluang kita untuk bisa melakukan, membuka jasa cetak desain dan cetak. Atau itu misalnya di bidang marketing, kita bisa melakukan strategi marketing. Kalau itu dalam bidang produksi makanan, kita bisa melakukan produksi makanan. Kalau itu dalam bidang produksi tekstil, kita bisa memproduksi bidang tekstil. Sehingga aneka macam itu akan bisa mengembangkan saya. Kalau kita memiliki keterampilan dalam bidang bahasa, ya kita akan membuka editor. Kemudian kalau kita punya keterampilan bahasa Inggris, kita bisa membuka jasa translate, penerjemahan, ataupun mungkin teknik dan komunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ketika kita sudah melakukan pendalaman dan latihan terus-menerus, maka yang keempat adalah membuka jejaring untuk bisa mengenalkan diri. Ya, mengenalkan diri dalam rangka untuk apa? Tadi membranding, melakukan promosi kepada orang lain. Sehingga pertama bisa kita lakukan misalnya membuat sebuah produk yang bisa kita kuatkan. Misalnya teman-teman seni rupa itu bisa menghasilkan karya-karya buah tangan atau handicraft atau yang lainnya. Teman-teman bahasa dan sastra Indonesia bisa membuka jasa editing, bisa membuka jasa penerjemahan untuk anak bahasa Inggris. Anak ekonomi bisa membuka jasa pengelolaan keuangan, strategi marketing, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita mengubah mindset kita, mengenalkan kompetensi kita untuk bisa dimanfaatkan kepada publik. Nah, disinilah kekuatan itu akan bisa menjadi salah satu bagian penting untuk merealisasikan strategi-strategi marketing agar kita menjadi mahasiswa yang betul-betul menguasai teori dan praktik. Nah, selain itu, Bapak dan Ibu kita minta doa restunya. Kakak, adik, saudara kita minta dukungannya. Sanak famili handetolan kita minta doa restunya. Maka disinilah kekuatan itu membangun kebersamaan dalam bentuk kerjasama. Jadi kalau tadi yang pertama sudah saya katakan mengubah mindset kita, pola berpikir kita. Yang kedua mengenali potensi diri kita, kelebihan dan kelemahan kita. Yang ketiga kita melakukan pendalaman dan latihan terus-menerus. Yang keempat kita membuka jejaring kerjasama. Yang kelima nih, melakukan promosi, branding untuk apa yang kita miliki. Sehingga kalau itu sudah kita lakukan, maka yang kelima melakukan branding ini, yang keenam itu kita mencoba mengidentifikasi, mengevaluasi, lalu melakukan koordinasi. Baik untuk diri kita ataupun dengan semua konsumen dan elemen-elemen yang ada dalam kita. Dan yang ketujuh, itu untuk melengkapi mencapai tujuan kita adalah selalu mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersandar pada Tuhan Yang Maha Esa, mohon keberhasilan sukses dunia akhirat, dan jangan lupa bersedekah. Ini menjadi bagian penting yang untuk kita lakukan proses agar kita merealisasikan ide dan tujuan kita secara cemerlang, dan itu mengantarkan kesuksesan kita. Sehingga konsep inilah yang nanti akan bisa kita lakukan secara periodik sebagai generasi muda abad 21, sebagai mahasiswa, sebagai remaja Indonesia yang unggul. Kita akan melakukan proses ini secara sinergis dan berkelanjutan. Sehingga untuk bisa mendukung semua itu, lakukan 5B yang selalu saya katakan. B yang pertama bersilaturahmi, B yang kedua berkomunikasi, B yang ketiga berkolaborasi, B yang keempat
beraksi, dan B yang kelima berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta. Sehingga kekuatan itulah yang nanti akan bisa menyatukan komitmen kita, mewujudkan mimpi dan cita-cita kita, agar kita menjadi generasi muda yang sukses, generasi muda yang kreatif, inovatif, dan produktif. Dan akhirnya kita tidak lagi mencari pekerjaan, tetapi kita bisa menciptakan pekerjaan untuk diri kita sendiri, dan juga akhirnya membuka peluang kerja untuk orang lain. Dan disitulah kekuatan kita, maka kita akan bisa menjadi generasi muda abad 21 yang hebat dan luar biasa, yang sukses, yang mampu mendukung berbagai program dan mengambil peluang yang bisa kita lakukan, sehingga itu menjadi upaya kita untuk turut serta berkontribusi membangun kemajuan dan kejayaan NKRI. Terima kasih, sukses selalu untuk generasi muda Indonesia, mahasiswa-mahasiswa yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia, semua komunitas Ratu Lisa. Mari senantiasa kita membaca dan menulis. Membaca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena kita akan senantiasa menyinari dunia dan kita bersinar seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari tiada henti. Dan disitulah kekuatan kita untuk berbagi. Bersama saya Muhammad Romadi, sukses untuk semua generasi NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.